elemen yang ada di baris contoh ini. Nah, baris contoh kita cari TR contohnya adalah yang ini, kita tambahkan hidden. Kemudian berikutnya adalah baris-baris yang ini kita sembunyikan juga, yaitu baris input yang ini ketika membuat baris di dalam bodinya high. Kemudian selanjutnya yang terhapus tadi itu mengikut karena aslinya disembunyikan, maka ketika dihapus juga harusnya tersembunyi. Coba kita refresh, baris-baris yang tidak boleh terlihat sudah tersembunyi. Sekarang coba kita klik hapus. Oke, baris yang Poin ketujuh, saat menambah baris di inputan atau melakukan cloning, elemen harus dipastikan namanya, termasuk elemen input text. Maksudnya adalah yang elemen di sini, coba kita pilih dulu terlebih dahulu di sini, termasuk elemen yang ini harus diberi name. Jadi sekarang kita beri name, posisinya itu ada di kolom ke 0, 1, 2, 3. Indeks keempat, lalu indeks ke-0, indeks ke-1. Kita cari yaitu pada saat melakukan penambahan baris. Jadi yang ini kita copy di sini, kita beri name tr kopian indeks keempat, anaknya lagi keempat adalah indeks ke-1, name-nya idx seperti name yang sebelumnya tadi idx, yaitu seperti yang di atas yang ini idx. Poin ke-8, saat penghapusan, lakukan cloning pada elemen input text yang berisi baris ID-nya detail. Jadi maksudnya ketika diklik hapus ini, maka elemen input text ini harus di-cloning. Tapi yang di-cloning adalah hanya yang isinya bukan 0. Jadi seperti yang ini ketika dihapus, ini tidak perlu di-cloning. Kemudian hasil cloningnya diberi name, lalu dimasukkan pada elemen lain. Elemen yang kita gunakan di sini adalah elemen form. Apa gunanya kita cloning? Ketika disimpan nanti, ID-ID yang dihapus harus disampaikan kepada kontrol editnya. Bahwa ini loh elemen dihapus, ini loh baris ini dihapus, baris ini dihapus nantinya. Sedangkan untuk yang ini tidak perlu di-cloning karena memang belum ada di dalam database. Jadi tidak perlu disampaikan karena ini memang adalah data yang masih baru. Sekarang kita lakukan proses tersebut dengan mencari event hapus barisnya. Kita cari hapus baris. Ini adalah hapus baris. Nah, di baris ini kita sudah dapatkan baris yang akan dihapus. Ingat, yang akan di-cloning adalah elemen input ini. Itu pun jika nilainya bukan 0. Di bahasanya kira-kira seperti ini. Jika baris children keempat ini maksudnya adalah kolom yang ini, karena ini 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian di kolom keempat lagi children ke-1, ini adalah ke-0, ini adalah 1, ini 0, ini 1, 0, 1. Value-nya tidak sama dengan 0, dan seperti ini, maka dilakukan proses cloning. Anggaplah hasil cloningnya kita beri nama ID hapus. Kemudian diambil bahwa ID hapus itu merupakan hasil cloning dari sini, clone not true. Kemudian hasil cloning ini harus diberi nama, jadi diatur lagi atribut name-nya. ID hapus name, jadi bisa seperti ini, sama dengan ID hapus X dan berindeks, karena bisa jadi lebih dari satu yang terhapus. Cara lain, set atribut dalam kurung, atribut yang mau diatur adalah name-nya diatur menjadi ID hapus X. Jadi ini sama melakukan pengaturan atribut. Jangan lupa tanda petiknya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah melakukan proses cloning. Setelah itu, ID hapus ini yang sudah kita atur namanya dimasukkan ke dalam form. Kalau seperti itu, formnya diberi ID. Kita cari elemen form. Elemen formnya ini diberi ID. ID sama dengan form ID. Berikutnya kita masukkan ke sana. Cara memasukkannya sama ketika menambahkan kemarin di bodinya. Kita cari baris hapusnya ini, dokumen, get elemen by ID. ID yang dicari adalah form ID, titik append child, ini ditambahkan ID hapus. ID hapus itu dimasukkan adalah yang ini. Sekarang coba kita lihat hasilnya seperti apa. Coba halaman ini kita refresh, kita
kita tambahkan 2 baris terlebih dahulu, 10, 30, kemudian ditambah lagi 1 baris, 60, 60, tambahkan, kita tambah lagi 1 baris, 60, 30, tambah. Berarti di kondisi ini ada 2 baris yang memang sudah dari sananya ada aslinya, dan ada 3 baris tambah. Ketika dihapus yang ini, maka tetap kita simpan bahwa ID ini nantinya harus dihapus dari database. Tapi jika yang seperti ini dihapus, tidak perlu kita amankan. Tapi kalau dihapus lagi yang ini, maka perlu kita amankan. Atau kita coba deh data yang lebih banyak. Kita ambil contoh ini, datanya yang lebih banyak, datanya lumayan banyak. Kita tambahkan 2 baris atau 4 baris, 10, 20, tambah, sudah bertambah 1 baris, kita tambahkan lagi, 30, 40, tambahkan, berarti sudah bertambah 2 baris, kemudian kita tambahkan lagi, 40, 50, tambah, berarti sudah ada 3 baris. Nah, sekarang ketika diklik yang hapus yang ini, yang ada ID-nya, maka ID ini harus diamankan. Nah, jadi kita lihat, sekarang kita sudah amankan. Ketika dihapus yang ini, maka ID juga harus kita amankan. Ketika dihapus lagi yang ini, harus kita amankan juga. Ingat, name-nya ini adalah ID hapus X. Tapi jika ini yang dihapus, yang nilainya 0, ini tidak perlu diamankan. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Ketika diklik tombol simpan, si kontrol ini menerima bahwa ini loh, ada ID, ada data yang akan disimpan atau diupdate. Cirinya, kita lihat ID X ini. Di ID X ini, kalau nilainya bukan 0, berarti nantinya harus diupdate. Kalau ID-nya 0, maka nantinya akan diinsert. Untuk yang ID hapus ini, 3118202, nantinya akan kita hapus dari database. Nah, itu kira-kira mekanisme penambahan ketika mengklik tombol hapus. Poin ke-9, data master diupdate. Bagian ini merupakan bagian data master. Jika terjadi perubahan di bagian ini, contoh mengganti K30 menjadi K15, atau mengganti tanggal, atau mengganti nama kegiatan sampai dengan tanggal selesainya, maka ketika disimpan, data-data di dalam tabel master ini harus dilakukan perubahan sesuai dengan perubahan yang ada di halaman ini. Sekarang kita beralih ke bagian kontrol edit kegiatan untuk melakukan proses update. Baris yang ini saya hapus terlebih dahulu karena ini dibuat hanya untuk menampilkan apa saja yang dikirim oleh halaman edit kegiatan ini ke kontrol edit. Kita hapus, tapi tetap kita buka cek PHP-nya. Langkah pertama, membuat koneksinya terlebih dahulu karena akan berkomunikasi dengan si database. Jadi harus dipersiapkan koneksi. Kemudian berikutnya, data-data yang diterima dari halaman pengeditan ini yang dipost ke kontrol editnya terlebih dahulu divariabelkan di bagian ini. Seperti mengambil kode kegiatannya itu divariabelkan, tanggal usulannya dan sebagainya. Di beberapa video pembelajaran sebelumnya disilakan dengan menjemput. Tapi jangan lupa, ini baru kodenya tanggal usulan, nama kegiatan, tanggal mulai dan tanggal selesai. Berarti bagian-bagian yang ini juga harus divariabelkan. Anggaplah variabelnya kita beri nama dengan kodenya. Maka ini kita buat lagi kode lamanya sama dengan kode lama X. Ingat, kode lama X itu adalah nama dari elemen yang ini, kode lama X. Kemudian berikutnya, setelah menvariabelkan seluruh informasi yang diterima dari halaman edit kegiatan, sebelum melakukan update-nya, harus terlebih dahulu memastikan apakah kode yang akan disimpan ini ada tidak di dalam database. Jadi maksudnya, misal diganti menjadi K15 yang awalnya K30. K15-nya ini harus dipastikan ada tidak di dalam database. Jika memang sudah ada, maka tentunya tidak boleh melakukan update karena tidak mungkin ada K15 yang sama di dalam sini. Selain tidak boleh, akan dikembalikan lagi ke halaman ini. Tentunya sebelum kembali ke halaman ini, ditampilkan pop-up box bahwa kode kegiatan tersebut sudah ada. Jadi sebelum melakukan update, kita select terlebih dahulu data-data kode tersebut untuk memastikan apakah sudah ada atau belum. Jadi ini adalah perintah sintaks SQL-nya. Anggaplah kita variabelkan dengan nama data periksa master. Data periksa master ini akan berisi sejumlah baris. Jika barisnya ini lebih dari 0, maka kode kegiatan yang mau disimpan tersebut artinya sudah ada. Dan jika bernilai 0, berarti
kode tersebut masih aman atau belum ada di dalam database. Sehingga di baris selanjutnya kita membuat lagi bahasa jika data periksa master itu nilainya lebih dari 0, kita tampilkan pop-up box-nya, pesannya. Setelah ditampilkan pesannya history back maksudnya kembali ke halaman pengeditannya. Kemudian jangan lupa poin pentingnya adalah die artinya berhenti sampai pada titik ini, jangan lanjut ke baris-baris berikutnya. Jika tidak berhenti di sini karena nilainya ini sama dengan 0, maka akan dilanjutkan ke baris berikutnya adalah melakukan proses update. Masih ingat sintaks untuk melakukan update seperti dengan yang pernah dipelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi kita buat sintaks untuk mengupdate-nya. Dan tentunya setelah selesai membuat sintaks update-nya, kita meminta lagi bantuan si MySQL query untuk mengeksekusi sintaks ini. Poin ke-10, melakukan update atau insert data pada tabel detail berdasarkan input teks yang pernah dibuat pada poin 6 dan 7. Jadi maksudnya seperti ini. Misal data ini diedit atau akan diedit. Kemudian pada saat pengeditan, kode kegiatannya misal ini diganti menjadi K60. Lalu selain itu di baris ini misal volumenya diganti dari 10 menjadi 50. Kemudian di baris yang kedua ini misal nama biayanya diganti seperti ini. Selain itu kita coba tambahkan lagi 2 buah baris yang baru. Pertama biaya yang ini, volumenya contohnya 10. Lalu biaya satuannya 500, kemudian ditambah. Berikutnya satu lagi, misal yang ini, kemudian volumenya 20, misal biayanya satuannya 1000, lalu ditambahkan. Ketika diklik tombol simpan, maka si control edit ini harus mampu melakukan perbaikan pada tabel detail. Perbaikan apa yang harus dilakukan? Pertama adalah kode kegiatannya K30 ini harus berubah menjadi K60 karena pada halaman ini dilakukan penggantian menjadi K60. Selain itu, volume di baris ini untuk yang 224 karena tadi yang diganti adalah yang 224 harus berubah dari 10 menjadi 50. Kemudian selanjutnya lagi adalah nama biaya atau kode biaya yang ada di baris 225 yang ini karena tadi dilakukan penggantian maka harus berubah juga. Dan yang terakhir adalah K60 nantinya di sini harusnya terdiri 4 baris karena isinya di sini ada sebanyak 4. Untuk melakukan hal itu, si control edit kegiatan ini harus bisa menghitung terlebih dahulu ada berapa baris yang ada di dalam body tabel ini. Cara untuk menghitungnya bisa menghitung ada berapa elemen yang bernama kode biaya X atau menghitung ada berapa elemen yang bernama volume X. Ingat namanya ini adalah volume X, atau menghitung berapa elemen yang bernama biaya satuan X atau elemen yang bernama IDX. Ingat ini namanya adalah IDX. Nah sekarang di contoh ini yang saya gunakan adalah menghitung berapa elemen yang bernama IDX. Jadi sebuah keterangan menghitung jumlah baris pada body tabel. Caranya hasil perhitungannya misal dibuat sebuah variabel jumlah detail sama dengan count buka kurung string post kurung siku elemen bernama IDX. Nah ini bisa diganti, bisa pakai IDX, bisa pakai kode biaya X, karena jumlah elemen tersebut pasti sama semua. Kemudian berikutnya adalah melakukan proses pengulangan untuk menginsert atau mengupdate. Nah berikut saya sebut lagi, melakukan pengulangan untuk insert atau update. Nah caranya kita buat for, buka kurung, di dalam for ini dibuat sebuah variabel, misal indeks ke, nilainya indeks ke itu adalah 0. Lalu indeks ke nilai paling maksimalnya sebanyak yang ini, jumlah detail. Artinya jika jumlah detailnya di sini bernilai 4, maka indeks ke ini nilai paling tingginya itu adalah 3 karena lebih kecil dari 4. Kemudian berikutnya variabel indeks ke ini selalu bertambah dari 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya hingga mencapai
titik maksimal yang ini. Kemudian apa yang akan dilakukan di dalam sini? Ini adalah yang akan dilakukan selama terjadi proses pengulangan. Yang akan dilakukan pertama, memvariabelkan terlebih dahulu kode biaya, volume, biaya satuan, dan ID barisnya, atau memvariabelkan nilai-nilai yang ada di baris-baris yang ini. Nah, caranya adalah kita buat variabel kode biayanya itu adalah hasil pos dari elemen yang bernama kode biaya X, tapi indeks ke. Artinya pada putaran pertama, indeks ke ini bernilai 0. Berarti variabel kode biayanya ini dari elemen kode biaya X, ya indeks ke 0. Pada putaran kedua, indeks ke ini akan bernilai 1. Maka nilai variabel kode biaya ini lagi adalah dari elemen kode biaya X, indeks ke 1. Berarti yang dimaksud itu adalah baris yang kedua. Nah, hal yang sama kita ulang ini untuk menvariabelkan volume, biaya satuan, dan ID. Ini kita ganti menjadi volume. Volumenya seperti ini. Lalu berikutnya yang ini juga kita ganti menjadi biaya satuannya. Kemudian ini juga kita ganti menjadi ID-nya. Selanjutnya kita akan memutuskan melakukan insert atau melakukan update. Caranya adalah dengan melihat variabel ID-nya. Tadi kita sepakat kalau ID-nya bernilai 0, maka harus diinsert karena ini sesuatu yang baru. Jika bukan 0 seperti ini, maka hanya dilakukan update. Bahasanya kira-kira seperti ini. Jika variabel ID-nya bernilai 0, maka akan dibuat sintaks SQL insert. Selain itu, artinya jika bukan 0, maka sintaks SQL yang dibuat adalah SQL update. Ini kira-kira pola bahasanya. Sekarang kita lengkapi yang ini, insertnya. Ini kira-kira sintaksnya. Setelah selesai sintaksnya, baru kita meminta bantuan si MySQL query untuk mengeksekusi sintaks tersebut. Caranya ya, seperti biasa. Kemudian sintaks update-nya juga kita lengkapi. Lengkapnya seperti ini. Setelah selesai, kita juga meminta bantuan si MySQL query untuk melakukan eksekusi. Seperti ini. Untuk proses eksekusi ini, ketika meminta bantuan si MySQL query, ini pada dasarnya bisa ditempatkan di bagian sini. Tapi masih dalam area proses pengulangan. Jadi ini sudah tidak diperlukan lagi. Demikian juga yang ini tidak diperlukan lagi. Artinya ketika ID-nya bernilai 0 akan dibuat sintaksnya. Selain 0 dibuat sintaks update-nya. Setelah itu maka akan dilaksanakan sintaks salah satu dari yang ini. Tergantung mana yang dibuat. Poin ke-11, melakukan delete pada data detail berdasarkan input teks yang berisi nilai ID baris seperti yang dibuat pada poin ke-8. Jadi maksudnya seperti ini. Misal ini diedit. Dalam proses pengeditan dilakukan proses penghapusan seperti ini. Tadi ada 3 baris yang dihapus. Ketika diklik tombol simpan nanti, maka di database baris-baris yang ini 2283105 harus dihapus dari database. Jadi baris tadi baris 22 terus 83 kemudian 105 harus dihapus dari tabel detail ini. Itu maksudnya. Nah, ingat elemen ini bernama ID hapus X. Ketika diklik tombol simpan, maka si kontrolnya ini harus mampu menghitung ada berapa elemen yang bernama ID hapus X. Tapi sebelum menghitung, dipastikan terlebih dahulu ada tidak elemen ID hapus X dari halaman ini. Karena bisa jadi pada saat proses pengeditan seperti ini hanya sekedar melakukan penggantian di sini, penambahan baris dan tidak ada yang dihapus. Jadi sebelum dia lakukan penghitungan berapa yang dihapus, dipastikan terlebih dahulu ada tidak elemen yang dihapus. Caranya seperti ini. If is set string post ID hapus X, artinya jika ada ID hapus X yang dikirimkan oleh halaman ini ke kontrol edit, maka tolong dihitung. Nah, cara menghitungnya sama dengan cara menghitung yang seperti ini. Jadi, kita buat lagi variabel jumlah dihapus sama dengan count. Jadi, kita akan menghitung elemen-elemen yang dihapus. Sekarang kita buat dulu elemen yang dihapus. Contohnya ini 2238105. Kita hitung terlebih dahulu ada berapa elemen yang bernama ID hapus X. Di sini count string post dalam kurung ID hapus X. Dengan cara ini maka sudah diketahui ada berapa baris yang akan dihapus. Berikutnya dilakukan
melakukan proses pengulangan sama dengan proses for yang pernah dibuat di sini. Jadi saya copy yang ini for-nya, kemudian dilengkapi seperti ini. Ini tentunya dasar maksimalnya bukan jumlah detail tapi jumlah dihapus. Yang akan dilakukan di sini adalah memvariabelkan terlebih dahulu nilai dari masing-masing elemen ini. Jadi caranya ID-nya sama dengan string post dalam kurung ID hapus X indeks ke. Jadi lalu setelah didapatkan ID barisnya maka dibuat sintaks SQL-nya. SQL delete from nama tabel kegiatan detail where ID sama dengan nilainya variabel ID yang ini. Setelah selesai sintaks SQL-nya maka dimintalah bantuan si MySQL query untuk melakukan penghapusan. MySQL query koneksi lalu sintaks SQL-nya. Setelah selesai dikembalikan lagi ke halaman daftar. Jadi di sini kita buat lagi mengarahkan ke halaman daftar kegiatan. Seperti biasa, header, location, titik 2, nama file daftarnya, daftar kegiatan.php. Seperti ini caranya. Terakhir, di proses finishing, hide elemen-elemen yang tidak boleh terlihat. Jadi elemen seperti ini, kemudian yang ID baris ini, dan berikutnya adalah elemen yang ketika diklik hapus ada elemen di sini. Ini adalah elemen yang tidak boleh terlihat. Berikutnya tambahkan juga atribut onClick pada tombol simpan. Di part 1 ada event di sini yang memeriksa halaman untuk sementara diabaikan saat itu, sekarang dikembalikan lagi. Tapi sebelum di-hide semua dan dikembalikan event tersebut, kita uji terlebih dahulu tingkat keberhasilan. Yang pertama, kita coba ganti kodenya menjadi K30 seperti ini. Harusnya tidak boleh berhasil karena K30 sudah ada. Sekarang coba kita simpan apakah berhasil. Oke, kode kegiatan tersebut sudah ada. Jadi tidak boleh diganti K40 menjadi K30 karena K30 sudah ada. Sekarang kita ganti dengan kode yang lain, K20 yang pasti tidak ada. Kemudian berikutnya juga kita ganti salah satu data yang ada di sini, misal tanggalnya. Selain itu kita hapus 2 baris, kemudian kita tambahkan 2 baris yang baru, kita ambil baris-baris yang bagian bawah. Misal ini 30, jumlahnya dibuat lebih banyak supaya kelihatan. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi baris yang lain, dicukupkan 2. Misal ini jumlahnya 1000, kemudian satuannya juga 50.000. Jadi ada 2 baris tambahan. Kemudian berikutnya ada volume yang kita ganti di sini. Misal ini menjadi 500. Jadi hasilnya harus seperti ini nantinya. Jadi ada perubahan di kode kegiatan, terus ada tanggal, berikutnya ada yang dihapus sebanyak 2 baris, dan selanjutnya ada tambahan sebanyak 2 baris. Sekarang coba kita simpan apakah hasilnya sesuai dengan data yang ini. Klik tombol simpan. Oke, kita lihat kembali K20 tadi ini karena berubah, kita edit. Oke, hasilnya seperti dengan yang tadi yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita menyembunyikan elemen-elemen yang tidak boleh terlihat. Sekarang kita buka file edit kegiatannya. Yang pertama yang kita sembunyikan yang ada di bagian atas, yaitu yang di samping kode kegiatan. Bagian yang ini. Ini harus kita sembunyikan, tambahkan atribut hidden. Kemudian elemen berikutnya adalah elemen yang ada di baris contoh ini. Baris contoh kita cari TR contohnya adalah yang ini, kita tambahkan hidden. Kemudian berikutnya adalah baris-baris yang ini kita sembunyikan juga, yaitu baris input yang ini ketika membuat baris di dalam bodinya, hide. Kemudian selanjutnya yang terhapus tadi itu mengikut karena aslinya disembunyikan, maka ketika dihapus juga harusnya tersembunyi. Coba kita refresh, baris-baris yang tidak boleh terlihat sudah tersembunyi. Sekarang coba kita klik hapus. Oke, baris yang elemen yang ada di sini juga sudah tidak terlihat. Kemudian yang terakhir adalah event yang ada di tombol simpan. Kita kembalikan lagi event di tombol simpan. Nama eventnya adalah periksa halaman. Kita cari tombol simpannya adalah yang ini. Kemudian ada eventnya onClick, itu adalah menjalankan function yang bernama periksa isi halaman. Coba kita cari eventnya periksa isi halaman. Nah, ini eventnya periksa isi halaman. Kita kembalikan lagi ke tombol simpannya di sini. Nah, sekarang coba kita refresh. Kemudian kita uji kembali. Misal cara mengujinya ada yang
dikosongkan di bagian ini, kemudian coba disimpan, kode kegiatan belum diisi. Coba, oke, harusnya ini tidak boleh tersimpan karena kode kegiatan belum terisi. Harusnya kembali. Sekarang kita benahi, harus kembali ketika kode kegiatan belum terisi. Tombol simpan yang ini return seperti ini. Sekarang kita uji lagi, kita edit yang ini, coba kita kosongkan, kemudian disimpan, kembali lagi. Itulah kira-kira proses mengupdate data master detail.